وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan tauhid. Kemudian Nabi Isa juga memperbaiki ajaran-ajaran orang-orang Yahudi yang keliru dan menyimpang. Ya. Ada perkara-perkara yang berat Nabi Isa mansuhkan, jadi dimudahkan. Ini membuat orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak suka Nabi Isa yang menjadi nabi. Kenapa? Karena mereka berharap bahwasanya nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu adalah nabi yang hebat seperti Daud alaihissalam. Dan mereka meyakini bahwasanya nabi tersebut harus keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan nabi tersebut akan hebat bisa mengalahkan Romawi. Jadi Nabi Isa diutus di zaman kekuasaan Romawi. Ternyata Nabi Isa waktu diutus dia tidak berbicara tentang pemberontakan, bagaimana memberontak terhadap Romawi. Dia berbicara tentang tauhid, tentang akhlak yang mulia. Hal ini membuat orang-orang Bani Israel jengkel, orang-orang Yahudi. Ini nabi macam apa ini? Kita mau nabi yang jagoan ya, yang bisa menaklukkan Romawi. Ini nabinya tidak. Nabinya ngomong tauhid, kemudian menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Ya maka mereka enggak suka. Akhirnya mereka memprovokasi kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Tapi tidak ada bukti Nabi Isa tidak pernah memprovokasi kerajaan Romawi. Dia hanya menyampaikan tauhid tentang akhlak yang benar. Ya. Dan akhirnya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh siapa? Nabi Isa. Oleh karenanya Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Yahudi adalah suka membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Hobi mereka adalah membunuh para nabi tanpa kebenaran. Jadi kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Di antaranya yang mereka mau bunuh siapa? Nabi Isa. Ya, makanya saya sering sampaikan, coba antum bayangkan antum seorang ustaz diutus ke suatu kampung, orang kampung situ hobinya bunuh ustaz. Repot. Orang Yahudi repot. Nabi Isa diutus kepada kaum yang hobinya bunuh nabi. Nabi tidak sesuai selera mereka bunuh ya. Mereka bunuh. Akhirnya mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mereka bangga, mereka menyangka mereka telah berhasil menangkap Nabi Isa dan mereka menyangka mereka telah berhasil menyalib Nabi Isa. Kata Allah, wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sebagaimana perkataan orang Yahudi, mereka berkata kami telah berhasil membunuh Masih Isa bin Maryam, utusan Allah telah berhasil kami bunuh. Bayangkan mereka bunuh, mereka bangga berhasil membunuh Nabi. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, bar rafa'ahu Allahu ilaihi dalam ayat selanjutnya. Bahkan tetapi yang benar Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi versi Islam demikian. Nabi Isa tidak meninggal. Tapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapakah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa? Terjadi perselisihan dalam Injil-Injil. Dalam Injil Barnabas dikatakan namanya adalah Yudas Iskariot. Dalam Injil ini mengatakan seorang murid Nabi Isa. Yang dia mengatakan biar saya yang tertangkap wahai guruku, jangan engkau, ya. Intinya demikian, ya. Ada yang mengatakan pengkhianat yang dia melaporkan kepada Romawi dan dia murid Nabi Isa, akhirnya dia berkhianat dan dia menunjukkan tempat Nabi Isa. Tatkala tiba di sana tiba-tiba Nabi Isa diangkat dan wajah dia dirubah menjadi wajah Nabi Isa. Kita tidak tahu siapa orang tersebut, tapi kita yakin Allah mengatakan, ya, ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa dan itulah yang ditangkap dan itulah yang disalib, bukan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa selamat, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Selesai, nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, ya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, Nabi Isa turun, kemudian dia membunuh Dajjal, kemudian dia hidup kalau tidak salah 7 tahun, kemudian meninggal sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ini kira-kira Nabi Isa menurut versi Islam. Adapun Nabi Isa menurut versi Alkitab, ya.
Antum bawa Alkitab tidak? Tidak kan? Saya ingin sampaikan tabel ya. Jadi sebenarnya ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Sini ada tabel ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siras. Tesisnya waktu S2. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil diakibatkan risalah-risalahnya Paulus. Ini buku sangat bagus, 2 jilid. Ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. Ya. Kemudian dia membunuhi orang-orang Nasara, dia tidak suka, ya. Suatu hari dia sedang berjalan, dia yang cerita sendiri, Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun. Kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah-risalah ini yang kemudian merubah tata pola berfikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul, tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang-orang baik, ya tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh-bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu. Aneh ya. Oleh karena sebagian orang mengatakan sebenarnya Paulus itu Yahudi yang masuk dalam Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Dia yang memberi doktrin bahwasanya dia seorang rasul dan Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, dalam kitab-kitab Injil sini ada mereka sebutkan anehnya dalam kitab Injil bahwasanya Yesus itu punya bapak namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian mereka menyebutkan tentang nasab Yesus ya. Ada Injil Matta, ada Akhbar al-Ayyam al-Uwal, ada Injil Lukas. Jadi 3 versi. Ternyata dalam versi Injil Matius ya, Nabi Isa itu nasabnya sampai kepada Nabi Daud. Semuanya berusaha menyampaikan nasabnya sampai Nabi Daud. Karena orang Yahudi meyakini nabi terakhir harus dari keturunan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Dan Yusuf An-Najjar ini dari keturunan Nabi Daud. Maka mereka pun menuliskan nasabnya. Ternyata kalau di Injil Matius coba Yesus bin Yusuf. Bin siapa? Bin Yusuf An-Najjar. Bin sampai bin Daud. Ternyata ada 32 bapak. Dari Nabi Isa sampai Nabi Daud ada berapa bapak? 32 bapak. Versi dari Akhbar al-Ayyam al-Uwal Yusuf seterusnya sampai Nabi Daud cuma sekitar 23 bapak. Satunya 30, satunya berapa? 23. Injil Lukas dari Yusuf bapaknya Nabi Isa sampai Nabi Daud ada 43 bapak. Ini dalam Alkitab saja ada khilaf yang luar biasa. Jadi ada yang bilang bapaknya dari Yusuf sampai Nabi Daud 32. Ada yang 22, ada yang 42. Beda 10-10.
Antum kira antara 20 dengan 40, 20 bapak itu tidak sedikit, itu banyak itu. Beda 10 bapak saja sangat banyak. Antara Injil Matius dengan Injil Lukas, Injil Matius mengatakan bapaknya ada 32 sampai ke Nabi Daud. Injil Lukas mengatakan bapaknya ada 42 sampai Nabi Daud alaihissalam. Ini kontradiksi. Dan ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel, mereka ada 12 asbat. Mereka 12 asbat. Jadi 12, jadi kan Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu semuanya keturunan siapa? Yakub. Yakub itulah Israel. Anak-anaknya semua disebut dengan Bani Israel. Dan mereka ada 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf, Binyamin satu ibu, kemudian 10-nya dari ibu yang berbeda. Dari 12 orang ini, Yusuf dan saudara-saudaranya, lahirlah suku-suku. Dan dalam peraturan mereka, satu suku harus menikah di antara mereka saja, tidak boleh nikah dengan suku yang lain. Paham? Sukunya Yusuf tidak boleh nikah dengan sukunya Binyamin, tidak boleh nikah dengan sukunya Yahuda. Ternyata kalau ditelusuri, Maryam itu Maryam ibunya Nabi Isa itu bukan dari keturunan Daud, dia dari suku Yahuda kalau nggak salah. Dari suku apa? Yahuda atau dari suku Harun, saya lupa. Intinya bukan sukunya Yusuf An-Najjar. Jadi secara aturan Bani Israel pun Maryam tidak boleh nikah dengan Yusuf An-Najjar karena Yusuf An-Najjar dari keturunan Daud, Maryam dari keturunan suku yang lain. Ini yang satu ya. Yang kedua, kalau kita benarkan ini, berarti tidak ada keistimewaan Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa anaknya Yusuf An-Najjar. Paham? Islam tidak. Isa lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi sebenarnya Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari dua sisi, tidak terdapat dalam Injil. Pertama, Nabi Isa berbicara waktu kecil, itu tidak ada dalam Injil. Yang kedua, Nabi Isa dalam Al-Quran lahir tanpa apa? Bapak. Kalau mereka ada bapaknya, bahkan ada nasabnya, cuma ada khilaf dalam nasabnya. Ya. Lihat, kalau kalau Injil Matta, Yusuf bin Yakub, bapaknya Nabi Isa namanya Yusuf bin Yakub. Dalam Injil itu Matta maksudnya Injil Matius. Dalam Injil Lukas, Yusuf bin Hali. Kakeknya saja sudah beda. Kakek pertama sudah beda. Nyok yang bikin Injil itu ngantuk kali, makanya sampai bisa beda-beda banyak kayak gini gimana ya? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, "Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Ya. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah selesai, berarti Isa bukan Tuhan.
Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal, bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes, berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Kemudian kenapa Nabi Isa? Mereka punya khurafat. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Allah harus menjadi Nabi Isa? Ternyata kalau kita telusuri, itu akibat khurafat mereka tentang dosa turunan. Dosa turunan. Jadi orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah memakan buah di surga, berarti dia melakukan dosa. Waktu dia berdosa, maka dosanya diturunkan kepada seluruh keturunannya. Setiap anak yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Semua manusia yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Dan dosa keturunan tersebut tidak bisa ditebus oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang akan menebus juga mengandung dosa keturunan. Paham? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Nabi Adam waktu makan buah berdosa atau tidak? Berdosa. Kemudian dosanya diturunkan. Setiap anak yang lahir pasti mengandung dosa keturunan. Dosa tersebut harus ditebus. Siapa yang bisa menebus? Tidak ada yang bisa menebus kalau manusia. Karena manusia juga sudah punya dosa keturunan. Bagaimana yang mau menebus sementara dia juga berlumuran dosa keturunan? Islam indah. Nabi Adam makan buah, bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Terima. Sudah selesai. Ngapain turun-temurun dosa-dosanya? Anak yang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, raja'an dunubi ka yaumin waladtu ummu. Kata Nabi, barang siapa yang haji mabrur, bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Orang baru lahir itu tidak ada dosa. Kenapa? Ada dosa turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengandung memikul dosa orang lain. Saya hanya sekedar kasih logika mereka. Akhirnya mereka punya logika, karena ini dosa keturunan, tidak mungkin ditembus oleh manusia, maka Allah harus turun tangan langsung. Yang bisa menebusnya harus yang suci. Dan yang suci cuma siapa? Allah. Semua manusia tidak ada yang suci. Yang suci cuma siapa? Allah. Akhirnya Allah harus turun tangan langsung. Terpaksa Allah menjelma menjadi Nabi Isa dalam perut Maryam. Karena harus yang suci yang bisa menebus dosa tersebut. Paham sampai di sini? Itu khurafat mereka. Pertanyaannya, Maryam suci atau tidak? Maryam manusia atau bukan? Maryam keturunan Nabi Adam atau bukan? Dia suci atau tidak? Tidak, berarti dia juga punya dosa apa? Turunan. Sama saja, Allahnya suci, tapi numpang di mana? Sesuatu yang tidak suci. Padahal tadi aturannya yang tebus harus yang super suci. Oh, ternyata Maryam juga manusia. Dan dia punya keturunan dosa dari Nabi Adam. Berarti Allah numpang di tempat yang tidak suci. Kata mereka tidak. Maryam sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oh begitu? Ya sudah, bersihkan aja yang semuanya yang lainnya sekalian. Begitu mudahnya bersihkan dosa dari Maryam. Kenapa susah-susah harus turun segala macam-macam susah sekali? Ya udah bersihkan juga yang lain-lainnya. Paham? Paham tidak antum? Taib. Kita ikut saja alur mereka. Taib. Nabi Isa akhirnya Allah harus turun tangan, menjelma menjadi manusia, siap untuk disalib menebus dosa turunan tersebut. Saya tanya sama antum, ternyata Nabi Isa disalib dalam rangka menebus dosa turunan. Kalau Nabi Isa tahu misi dia turun, Tuhan turun di atas muka bumi untuk disalib, seharusnya Nabi Isa waktu ditangkap oleh orang Yahudi, dia terima kasih tidak sama orang Yahudi? Harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah, memang ini yang saya cari-cari, tangkap saya, salib saya. Tapi kalau antum lihat dalam Injil, tidak. Nabi Isa antum baca dalam Injil, dia ketakutan, dia keringatan, dia gemetar, dia gelisah. Berarti dia tidak ingin ditangkap kan? Coba kalau dia gelisah kenapa itu berarti? Takut berarti, dia tidak ingin ditangkap. Seharusnya dia bersyukur ditangkap. Karena kalau dia tidak disalib, dosa tidak akan tertebuskan. Kita semua masuk neraka jahanam kalau begitu. Dosa itu tidak ada yang bisa tebus. Makanya waktu dia ditangkap itu harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa.
Harusnya yang menyalib Nabi Isa benar-benar dimuliakan. Karena gara-gara mereka, kita semua terbebas dari neraka jahanam. Seandainya tidak tertangkap, tidak tersalib, repot kita. Dosa turunan tidak bisa hilang. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang kita terima logika mereka bahwasanya dosa telah ditebus oleh Nabi Isa. Saya tanya sama antum. Dosa yang ditebus Nabi Isa cuma dosa turunan atau seluruh dosa manusia? Cuma dosa apa? Benar ya? Kalau jawabannya menebus seluruh dosa manusia, ya sudah, silakan maksiat sebanyak-banyaknya, toh sudah ditebus. Dan tidak mungkin mereka berkata demikian. Mereka akan berkata yang ditebus cuma dosa turunan. Ya akhi, dosa turunan cuma makan buah dibandingkan dengan zina, membunuh, apa hubungannya? Ini dosa kecil sekali. Kalau cuma yang ditebus cuma itu, tidak manfaat, paham? Saya ulangi. Dosa turunan cuma makan apa? Buah. Ada donat diambil dimakan terus minta ampun sama Allah, selesai. Dibandingkan dengan dosa membunuh, dosa LGBT, dosa berzina, dosa merampok, dosa korupsi. Apa bandingannya dengan dosa makan buah? Kalau yang ditebus cuma itu, apa manfaatnya? Ini yang bahaya yang banyak ini. Paham sampai di sini? Tayyib. Kata mereka, kalau orang mau selamat harus beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa. Sekarang, saya orang Islam tidak beriman dengan khurafat tersebut. Waktu Nabi Isa sudah menebus dosa keturunan, sudah selesai kan? Berarti hutang sudah dibayar sama Nabi Isa. Mau saya beriman tidak beriman, saya tetap selamat. Antum enggak paham. Saya ulangi. Nabi Isa datang kan untuk menebus apa dosa turunan. Sudah ditebus belum? Berarti dosa turunan antum sudah ditebus belum? Sudah, antum tidak beriman juga enggak masalah kan? Berarti mau masuk surga tidak harus beriman dengan khurafat ini, Pak. Sementara mereka bilang kalau masuk surga harus beriman Nabi Isa sebagai penebus. Saya bilang dia sudah tebuskan, sudah selesai, sudah bayar hutang, sudah selesai. Saya tidak beriman pun tidak jadi masalah. Toh dosa turunan saya sudah ditebus oleh Nabi Isa. Terus kata mereka, ya bahwasanya, saya tanya sama antum, orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak? Sangat sayang. Tuhan Bapa sayang kepada Tuhan anak atau tidak? Saya tanya, Tuhan Bapa sayang sama Tuhan anak atau tidak? Sayang, harusnya sayang. Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih siapa? Nabi Ismail. Allah sayang, Allah kirim siapa? Kirim kibas, kirim domba untuk disembelih. Itu anak orang padahal. Dia tolong anak orang. Anaknya sendiri tidak ditolong. Anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? Anak orang. Mau disembelih jadi atau tidak? Tidak jadi. Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kambing. Ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong. Apa itu bapak yang sayang sama anaknya? Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Antum lihat khurafat seperti ini, agama yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Ini yang menganutnya miliaran manusia. Lebih banyak daripada orang Islam. Agar antum bersyukur kepada Allah bahwasanya antum di atas apa? Hidayah. Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum, lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ini nikmat hidayah ya. Allah berikan tidak kepada sembarang orang ya. Lihat jumlah mereka sebegitu banyak, ternyata mereka di atas kesesatan. Jadi demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Ya, kita mengatakan wahai orang-orang Nasara, masuklah Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak melecehkan Nabi Isa. Ada suatu pernyataan yang indah, dia mengatakan seorang yang masuk Islam dia berkata, ya, narbah Muhammadan walam nakhsar Isa. Kami beruntung Nasrani masuk Islam, kami mendapat keuntungan dengan beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan menghinakan Nabi Isa. Kenapa? Karena orang Islam, kalau Nasrani masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan enggak? Tetap dimuliakan. Tidak ada konsekuensi. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa harus kita kafirkan, tidak ada konsekuensi tersebut. Itu konsekuensi yang tidak benar.
Justru kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Isa. Sama seperti orang-orang Syiah, mereka membuat konsekuensi seakan-akan kalau kamu beriman percaya kepada para sahabat berarti kamu mencela Ahlul Bait. Padahal tidak ada hubungannya. Kita bisa sayang kepada sahabat Nabi dan bisa sayang kepada Ahlul Bait. Ya. Bukankah Ahlus Sunnah sayang kepada Ahlul Bait? Sayang juga kepada para sahabat? Sayang. Kenapa kalian orang Syiah membuat suatu pola pemikiran kalau kalian percaya kepada Abu Bakar berarti kalian menghina Ahlul Bait? Itu tidak benar. Tidak ada konsekuensi demikian. Sama, tatkala kita beriman kepada Nabi Muhammad bukan berarti kita menghina Isa, bahkan kita mengagungkan Nabi Isa. Betapa banyak Nabi Isa dalam Al-Quran diagungkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara solat Nabi Isa alaihissalam? Saya tidak tahu ya. Tetapi para anbiya mereka solat, para nabi mereka solat. Ya, mereka solat ya. Tapi bagaimana cara mereka solat sehari berapa kali? Saya tidak tahu ya. Tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita yakin para nabi mereka solat dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara solat mereka, berapa kali dalam sehari, kita enggak tahu. Bahkan Nabi Ibrahim disebutkan waktu Sarah diambil oleh Raja Mesir, dia pun solat. Dia pun apa? Solat. Ustaz, apakah boleh jatuh cinta kepada haram girl, cewek Nasrani? Ente cari saja halal girl. Haram girl tinggalkan, syubhat girl tinggalkan. Jadi para hadirin ya. Ya akhi, masih banyak cewek-cewek muslimah yang menanti antum. Yang bertakwa kepada Allah, yang pakai kerudung, yang pakai jilbab, di antara mereka ada yang bercadar menanti sentuhan antum. Antum malah cari haram girl. Ya. Kalau sudah tidak ada baru ente cari, enggak apa-apa. Ajak saya kalau sudah tidak ada. Masih banyak bergelimpangan, masih banyak bunga-bunga bertebaran, masih banyak. Kumbang-kumbangnya kemana? Kambing-kambingnya kemana? Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh. Tapi ya masih banyak kan. Karena ingat, kita memang secara hukum boleh. Tapi apakah kita bisa mengatur anak-anak kita? Kemudian terkadang apalagi orang Indonesia sering laki-laki tunduk kepada istrinya. Sehingga akhirnya nanti pendidikan anak-anak dikuasai oleh istrinya, itu bahaya dan sering terjadi. Seorang laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab, ini anak-anaknya ikut ibunya. Karena yang dekat sama anak-anak ibunya. Sementara dia kerja dan dia tidak bisa menguasai istrinya, akhirnya anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia ternyata beragama seperti agama ibunya. Rawan. Apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Semua agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya namanya agama Islam. Adapun istilah Yahudi, Nasrani itu istilah berkaitan dengan suku mereka atau dengan istilah yang berkaitan dengan ciri dakwah para nabi tersebut ya. Tetapi sebenarnya semua agama juga agama Islam ya. Bukan agama Islam seperti Nabi Muhammad, tidak, tapi agama yang menyuruh kepada tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, nahnu al-anbiya abna'u allat. Ya. Abuna wahid wa ummahatuna syatta, atau dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Maknanya kami para nabi itu seperti saudara-saudara satu bapak. Ibu kami berbeda-beda tapi bapak kami satu. Yaitu kami para rasul, agamanya semuanya agama tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Nah, agama tauhid itu adalah Islam. Agama tauhid itu apa? Islam. Jadi masalah Yahudi Nasrani itu berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat yang berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya menyuruh kepada Islam dengan makna secara umum ya. Kalau makna Islam secara khusus ya kita ini Islam yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bisa maknanya dua, makna umum, makna khusus. Kalau makna umum yaitu semua agama tauhid namanya agama Islam. Makna khusus yaitu agama tauhid plus syariat Nabi Muhammad. Berikan tipsnya Ustaz agar kita sebagai pemula hijrah
bisa terhindar dari penyakit al-malas. Terutama dalam mempelajari bahasa Arab yang susahnya minta ampun. Bahasa Arab tidak susah ya. Ya bukan gampang juga, tidak. Memang kalau orang yang serius dengan buku yang tepat dan guru yang tepat, insya Allah mudah. Kita dulu punya kawan-kawan, termasuk saya dulu waktu kita masih di UGM, banyak teman-teman yang pandai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Ya, ustadz-ustadz yang dulunya kuliah di UGM, mereka waktu kuliah sudah bisa bahasa Arab. Dan sebagian mereka jadi dokter seperti dokter Rohain Al-Bahrain. Itu dulu anak UGM bisa bahasa Arab. Dan banyak mereka bisa baca kitab Gundul. Mereka belajar tatkala mereka masih mahasiswa. Mereka di sana dibuat daurah bahasa Arab 2 minggu, daurah bahasa Arab 2 minggu, dan mereka bisa bahasa Arab. Ya, jadi sebenarnya ada metode yang bagus untuk belajar bahasa Arab. Yang penting bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, saya rasa kalau orang serius, taruhlah 3 bulan dia bisa baca kitab Gundul. Kalau orang serius, setiap hari misalnya 1 jam. Selama 3 bulan saya rasa dia bisa baca kitab Gundul. Tapi kalau mungkin seorang tidak bisa setiap hari, taruhlah dia seminggu 2 kali. Setahun insya Allah sudah bisa baca kitab Gundul. Ya, tapi cari metode yang tepat, ya, guru yang tepat, buku yang tepat. Anak ingin menikah sebelum Ramadan, penting, tulisannya penting, tanda ini, penting 3. Emang yang lain enggak penting, semuanya penting juga. Bismillah, anak ingin menikah sebelum Ramadan, tapi akhwatnya mau setelah bulan Ramadan. Bagaimana jalan keluarnya? Ini penting kan? Pikir ada apa? Ya ente atur sama calon ente, mau sebelum sesudah terserah ente ya. Terserah ya, mau sebelum sesudah. Ya. Kalau sebelum Ramadan, hati-hati pas Ramadan. Ya, jangan sampai melanggar di siang hari. Kalau setelah Ramadan berarti masih lama. Ya, diskusikan sama akhwatnya bagaimana. Ini aja baru awal sudah ribut, bagaimana kalau sudah menikah? Diskusikan baik-baik, diskusikan baik-baik. Begini tidak perlu ribut ya. Tanya akhwat kenapa harus setelah Ramadan. Diskusikan. Saya kenapa sebelum Ramadan. Diskusikan. Cari jalan keluar. Hukum poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa maksudnya tanya begini? Dia sudah tahu jawabannya, cuma dia tanya-tanya saja. Apakah bagaimana dulu lulus di Universitas Madinah dan sampai jadi pengajar di Masjid Nabawi? Ada amalan khususnya? Saya tidak ingat ada amalan khusus ya. Saya rasa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang lebih pintar dari saya banyak ya. Ustaz-ustaz yang lebih hebat juga dari saya banyak ya. Tapi kebetulan waktu dibuka pengajaran tersebut mereka sudah lulus. Pas saya lagi di situ belum lulus ya. Ya alhamdulillah itu namanya rezeki dari Allah. Tapi sebenarnya itu beban bagi saya, tanggung jawab yang besar. Ya. Saya setengah-setengah berat juga jalaninya ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menanggapi syubhat? Jangan mengatakan Syiah sesat kalau belum pernah masuk Syiah. Ya sudah, jangan bilang Nasrani sesat kalau belum masuk Nasrani. Ya. Jangan bilang ateis sesat sebelum kamu ateis. Paham? Ya. Jangan bilang LGBT sesat sebelum kamu jadi LGBT. Bagaimana wujud dan sosok Dajjal sebenarnya? Apakah sosok Dajjal itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat di zaman sekarang ini? Zahirnya belum. Adapun hadis tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal masih dalam terbelenggu dalam Sahih Muslim, maka kalau hadis itu sahih berarti Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu, belum keluar. Ya, karena Dajjal ya kalau keluar jelas Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya. Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'warul al-ain al-yumna. Sungguhnya Rabb dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Adapun Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Jelas sifat-sifatnya. Ya. Dan itu belum ada sekarang. Berarti Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau Dajjal belum muncul di tengah-tengah masyarakat, jangan antum mendajjal-dajjalkan orang ya. Ya. Ada yang misalnya mengatakan, "Oh, presiden negara itu Dajjal dia."
Ya itu Dajjal belum cocok jadi Dajjal. Dajjal lebih hebat daripada itu, paham? Itu matanya masih waras kita bilang Dajjal ya. Enggak boleh. Ada orang di Yahudi lahir matanya cuma satu, itu Dajjal. Oh, kasihan orang cacat dibilang Dajjal. Akhi kasih bantuan, jangan dituduh Dajjal orang tersebut. Dajjal itu matanya bukan satu di tengah, tidak, dia matanya dua, cuma satunya buta, satunya agak terganggu. Kata para ulama ini rahmat dari Allah untuk menyatakan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhan kenapa wajahnya enggak beres? Paham? Kalau Tuhan kenapa dia tidak bisa memperbaiki cacat yang ada pada dirinya? Apapun dia katakan dia bukan Tuhan. Makanya Nabi jelaskan bahwasanya Dajjal itu kalian tidak buta sebelah, adapun Dajjal yang ngaku Tuhan itu matanya buta sebelah. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan ini 3 Trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya? Ya, bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Kenapa menunggu akhir zaman untuk menunjukkan kebenaran kontroversi tersebut? Sekarang sudah Allah tunjukkan juga. Cuma orang baru terbuka matanya semuanya kalau Nabi Isa turun benar-benaran, paham? Sekarang kita sudah menunjukkan itu enggak benar. Yang benar orang Islam versi umat Islam. Ya. Kenapa Nabi Isa enggak turun sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dajjal enggak keluar sekarang? Kenapa antum enggak mati sekarang? Kenapa enggak kiamat sekarang? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah foto wajah Yesus sama dengan Nabi Isa? Siapa yang pernah foto Yesus? Tidak ada. Nabi Isa itulah Yesus versi orang Nasrani. Kita Nabi Isa. Adapun lukisan-lukisan itu berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau antum melihat Yesus di Afrika agak hitam-hitam sedikit, Yesus di Eropa agak pirang-pirang sedikit, Yesus di Indonesia, mungkin Yesus di Cina lain lagi. Tergantung siapa yang melukis. Ya. Tidak ada patokannya. Ya. Enggak ada patokannya. Yang jelas kebanyakan mereka lukis Yesus berjenggot. Ya. Rata-rata Yesus apa? Berjenggot. Saya enggak tahu Yesus versi Cina jenggotnya ada atau tidak. Ya. Tapi maksud saya, ya, enggak tahu yang mana ya, yang mana karena enggak ada yang pernah foto. Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan? Ya, itu yang susah ya. Antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Ini kita dialog sama ente bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi itu Tuhan? Sudah dialog, buka Injil. Ente sebenarnya mudah, ente baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan, baca, tinggal datangkan Yesusnya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah ente dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa lari Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mau coba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dia dapat hidayah. Saya punya kawan cerita dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang gini,
Begini aja, Pak Pendeta. Kau enggak usah bicara sama saya. Kita saling mendoakan saja sampai dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan, Pak Pendeta. Kamu enggak usah bicara sama saya. Benar. 2 minggu berikutnya, kakaknya datang. Fulan, dibuka. Ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam. Bagaimana caranya bermuamalah berinteraksi dengan orang non-muslim? Tidak apa non-muslim kita. Nabi dulu berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi jual beli dengan orang Yahudi. Selama mereka baik, kita baik. Kita beramah tamah dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka. Kita berboleh sama mereka. La yanhakumullahu alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Berbuat adilah, berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Apa bisnis sama mereka? Baik, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.